Baik, terima kasih pada Ibu Titi yang telah memberikan kesempatan pada kami. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Baik. Jadi yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, bagian kesiswaan, kurikulum, serta Bapak Ibu yang berbahagia beserta staf pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini, ya, saya sangat mengapresiasi pada Bapak Ibu sudah hadir, ya, berpartisipasi. Saya senang ya, bisa berjumpa. Ya, kita selalu hadir seperti ini, ya, senantiasa untuk membicarakan sesuatu yang berharga untuk kemajuan kita di sekolah ini. Ya, walaupun kadang-kala ada hal-hal yang mungkin kita kurang mengerti, bisa dipertanyakan. Ya. Kan beberapa hari yang lalu itu memberikan pemahaman kepada guru, ya, tentang pentingnya progres dan pemahaman terhadap diklat itu, baik pencegahan terhadap anak maupun kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berkaitan dengan literasi dan numerasi yang ada di sekolah. Ya, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita melaksanakan pengimbasan kegiatan tindak lanjutnya, ya. Nanti Kita perhatikan zaman sekarang saja anak-anak itu, kita kasih pertanyaan kecil saja, mereka tidak mampu menjawab. Kekurangannya ada kekurangannya. Ternyata kekurangannya adalah kurangnya minat membaca anak-anak. Kita perhatikan, kita kasih catatan ke anak-anak, tapi tak ada tindak lanjut setelah itu. Anak hanya mencatat tapi tidak ada balasan setelah itu. Efeknya apa? Anak ketika memasuki fase di mana fase itu untuk menilai hasil belajar mereka selama 1 semester, ternyata hasilnya nihil, tidak ada. Pengetahuan yang mereka terima, mereka harus dapatkan itu ternyata tidak ada. Karena itu tadi mereka hanya diberikan catatan, tetapi mereka tidak diberikan tindak lanjut setelah itu. Akibatnya apa? Contoh seperti tadi pelajaran agama, cuman bahasa kecil, hafalan sedikit. Itu kata orang itu kalau dalam kehidupan masyarakat itu kebiasaan udah dipakai lah, udah kedengeran, udah lazim lagi lah kata orang, udah asing, udah enak. Tapi itu pun mereka masih tidak tahu. Karena apa? Mereka hanya dicekoki dengan hal-hal catatan, tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Efeknya ujung-ujungnya mereka dalam berhitung, contoh perhitungan saja. Saya pernah tentang zakat mal, zakat fitrah itu 5 kali 3 berapa, mereka ngitung tangannya itu 5 kali 3 saja tidak tahu. Dimintakan dalam setiap pembelajaran diusahakan itu mereka diberikan waktu untuk membaca dan guru di situ juga mendampingi. Jangan hanya anak dicekoki tulis, gurunya tidak di tempat. Nah itu pengalaman kita di kelas mungkin hampir sama dengan Pak Putra, khusus yang kelas bawah lah kan. Kalau yang kelas atas mungkin agak lumayan lah berhitungnya gitu kan. Tapi kalau yang kelas bawah tuh, kalau Bapak Ibu guru yang masuk ke sana dan pernah ngetes, nah tuh, ya memang kita sebagai guru gimana sih cara kita di kelas biar misalnya nih ketika kita menjelaskan anak tuh main asik dengan sendiri, dengan kondisi dia sendiri di sana, kan nggak bisa kita diamkan. Kan kayak gitu. Nah, ya gimana teknis kita lah. Kalau saya sih biasanya saya panggil atau saya tanya, what is your name, biasa gitu kan, biar dia kaget gitu kan. Kadang begitu tanya what is your name, dia pun bingung kan, harus sekarang ya gitu. Membangkitkan konsentrasi dia biar mereka bisa fokus. Dan teknik yang lain kan mungkin beda lah ya. Nah, semua kita pernah mengalami itu gitu kan. Masa zaman sekolah kita dengan masa mereka tuh kayaknya berbeda memang. Kalau kita cerita pengalaman kita sendiri zaman kita SD jauh dengan kondisi mereka yang kita alami gitu kan. Misalkan kalau kita biarpun kayak saya pergi sekolah itu berjalan kaki 1 jam lebih, tapi di sekolah kita masih bisa berprestasi gitu kan. Mungkin seperti itulah sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau menanggapi mengenai literasi dan numerasi.
kita pahami bersama bahwa memang seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Caran, bahwa pola asuh itu mempengaruhi sekali, sangat amat sekali mempengaruhi. Demikian juga pola asuh kita Bapak Ibu gurunya di dalam kelas. Saya sendiri secara pribadi untuk literasi, saya tidak mau membiarkan anak cuma mengatakan buka halaman sekian baca. Tidak, tapi kami biasakan, dan sepertinya respon anak-anak sangat baik sekali, adalah bergantian. Dari saat bergantian itu membaca, didapatilah kata-kata yang kurang tepat atau yang salah. Di situ saya akan mengulang sampai ada anak memang Bapak harus diulang katanya kalau demikian. Tapi saya katakan tidak apa-apa, supaya lidah terbiasa, daya ingat juga bisa menyimpan memori kata-kata yang tadi tidak biasa didengar menjadi biasa. Demikian juga halnya dengan numerisasi. Biasanya kalau di kami itu ya pada dasarnya karena kami atau pelajaran saya itu agama, yang kami gunakan adalah perhitungan nilai saat pengoreksian. Ada banyak anak seperti yang dikatakan Pak Putra tadi, 5 kali 3 itu tidak bisa. Tapi cara yang saya lakukan adalah anak-anak, Bu, pinjam HP. Oh tidak. Saya minta mereka hitung dulu, kemudian saya ajari satu persatu di papan tulis. Saya ajari satu persatu perkalian singkat atau perkalian tingkat rendah yang memang harusnya mereka tahu, tapi mereka tidak tahu. Akhirnya ya campur-campur lah pembelajaran. Tapi tidak apa-apa bagi saya. Hal-hal sederhana karena seperti angka Romawi juga mereka tidak paham, saya jadikan PR. Satu lingkaran penuh tidak mengerti, saya ajari satu putaran ini 360 derajat. Kalau setengahnya berapa? Saya ajari perlahan-lahan, saya contohkan di depan sehingga anak-anak pun jauh lebih paham. Mungkin seperti itu salah satu trik yang saya gunakan di dalam pembelajaran. Sehingga tidak yang dibiarkan, harusnya ada memang itu tadi pola asuh atau pendampingan itu tadi memang penting. Jangan kalau mencatat nih, saya tidak mau yang namanya anak-anak cuma mencatat di papan tulis. Enggak, saya lebih suka mendikte. Mendikte nanti ada kata-kata tertentu saya itu akan tulis di papan tulis atau akan saya ucapkan satu-satu kata. Karena apa? Anak-anak ini sering juga tidak mengerti. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Ibu Guru, kalimat atau kata nya dan ya itu mereka tidak mengerti. Nya dan ya itu tidak paham dia. Jadi itu yang saya lakukan sepanjang selama ini saya mengajar. Sekian, terima kasih. Jadi menanggapi lebih lanjut apa yang telah disampaikan oleh Bu Erti, bahwa memang apa yang kita ajarkan di kelas jangan hanya terpatok kepada pelajaran apa yang kita ajar, karena memang kita sebagai guru juga harus pandai untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan pembelajaran yang lain. Contohnya dalam misalnya di pembelajaran bahasa Inggris itu mereka menyebutkan angka-angka dalam bahasa Inggris seperti itu. Memang materinya sudah bukan itu lagi sebenarnya, tapi bisa disisipkan. Misalnya menyebutkan nilainya dapat berapa seperti itu. Breaking model gitu ya dalam bahasa Inggris, atau ketika pembukaan sebelum pembelajaran. Saya berharap dengan Bapak Ibu sekalian, ya, kegiatan literasi numerasi ini berkaitan untuk peningkatan minat baca siswa, ya, dan berhitung. Ya. Bagaimana kita di sekolah yang tercipta ini ya, untuk membiasakan siswa ya, untuk sering membaca, baik itu di sekolah ya, maupun di rumah. Ya. Nah, di sisi lain, di ruang kelas, di pojok-pojok kelas ya, juga bisa dibuat kesepakatan kelas ya, bagaimana suasana kelas itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Ada bacaan-bacaan yang sifatnya memotivasi siswa dan memberikan semangat untuk siswa untuk membaca hal tersebut.